Pantai Bajulmati merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berada di Dusun Bajulmati, Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai Bajulmati, atau yang biasa disebut dengan nama lokal Pantai Watu Bolong, merupakan salah satu habitat peneluran penyu. Terdapat 3 jenis penyu yang bertelur di pantai ini, yaitu penyu hijau, penyu belimbing, dan penyu abu-abu. Pantai ini memiliki karakteristik pantai yang datar hingga landai, serta material pantai yang didominasi oleh tekstur pasir. Karakteristik tersebut merupakan kondisi yang ideal bagi habitat peneluran penyu. Selain itu, karakteristik gelombang surging dengan bentuk pasir pantai yang agak bundar hingga ke bundaran tinggi juga membantu pergerakan induk penyu untuk mencapai titik peneluran dengan lebih mudah. Meskipun demikian, terdapat ancaman fisik dan antropogenik terhadap habitat peneluran penyu di Pantai Bajulmati. Ancaman fisiknya adalah berupa gelombang tinggi dan abrasi pantai. Sementara, ancaman antropogenik ditimbulkan dari masyarakat berupa perburuan liar telur penyu tersebut. Selain itu, tindakan wisatawan yang kurang bertanggung jawab juga dapat mengancam kelestarian penyu, yaitu dengan mengendarai kendaraan bermotor di area gisik pantai serta menyalakan api unggun secara sembarangan. Untuk menjaga kelestarian populasi penyu di pantai ini, Bajulmati Sea Turtle Conservation atau BSTC melakukan upaya konservasi melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sejak tahun 2009 secara sukarela. Tari, nah bisa dipanggil Sutar ataupun Pak Kembar karena anak saya nomor 2 ini pengalaman sehingga tergugah untuk konservasi ini. Dulu memang dengan karakter hutan laut asri masih lestari alamnya, flora fauna kan masih lengkap. Masyarakat ini memang terbiasa kepingin babi dan kijang ataupun binatang apapun nangkap, berburu dan dimakan sendiri. Tapi dengan adanya karakter yang sudah terbiasa ini, akhirnya hutan untuk perlindungan ini semakin berkurang, dijarah untuk pertanian, untuk lahan pertanian. Binatang-binatang tadi akhirnya ini berkurang, kemana perginya, juga semakin bertambah penduduknya, diburu dan sebagainya. Akhirnya rantai makanan berkurang. 2009 kami sudah memulakan kegiatan konservasi dengan aktif. 2009 sebelumnya kami bisa cerita, saya dulu ini perusak juga, pemburu. Saya juga merusak alam. Apa yang saya lakukan ini hanya keuntungan kami pribadi, karena untuk ngebom dan sebagainya ini kan merusak alam. Kami berusaha menetaskan telur-telur penyu ini. Awalnya ini nggak tahu ini jenis penyu apa nggak tahu kan. Kita pindahkan telurnya, kita pagari dengan bambu. Saya sendiri tidak tahu berapa hari untuk menetas. Nah, dengan adanya ini menetas langsung keluar dari pasir, muter aja di bambu. Kita angkat bambunya pergi sendiri. Nggak tahu berapa netasnya dan akhirnya beberapa kali saya coba ini kok akhirnya tertanam di hati merasa kasih. Itulah akhirnya kami mulai peduli. Malam kita mulai patroli dari orang tua mungkin
mungkin dari masyarakat ini yang tiap bulan ini pastikan penyu-penyu ini bertelur, sehingganya kami mendahului harus mengambil, karena kalau tidak diambil, keburu diambil, nanti kan dikonsumsi. Itulah dengan rasa prihatin kami terus menguatkan, walaupun saya sendirian, kadang dibantu ibu istri saya juga, anak saya ini untuk merawat telurnya dan sebagainya. Ini kami benar-benar akhirnya tulus, dan ketulusan kami ini untuk menyelamatkan penyu ini sambil belajar. Strategi perlindungan yang dilakukan oleh BSTC adalah dengan merelokasi telur-telur penyu dari habitat peneluran alami ke penangkaran agar terjaga keselamatannya. Strategi pengawetan dilakukan dengan menjaga keseimbangan habitat peneluran penyu, yaitu gisik pantai, secara vegetatif. Strategi pemanfaatan dilakukan dengan mengembangkan lembaga masyarakat dan ruang edukasi konservasi penyu sebagai salah satu daya tarik objek wisata di Pantai Bajulmati. Untuk penyu tahun 2020 ini kita sudah melepas 3.413. Strategi pengawetan konservasi penyu yang dilakukan oleh BSTC tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kelestarian populasi penyu, tetapi juga pada lingkungan pesisir di Pantai Bajulmati secara tidak langsung. Pohon bakau, pandan laut, dan cemara udang yang ditanam dapat berperan sebagai vegetasi pemecah angin dan gelombang, mencegah bencana abrasi, gelombang tinggi, dan pasang genang, menjaga kualitas dan kuantitas air tanah dangkal, memberikan tambahan suplai oksigen dan naungan, serta menjadi habitat baru bagi makhluk hidup lain. Itulah kami bisa menyampaikan, karena penyu ini sangat penting. Saya minta dukungan dari stakeholder, dari teman-teman LSM, mahasiswa, dari manapun, supaya bisa membantu menyebarluaskan, disosialisasi. Itulah kita mengasihi alam biar nanti juga mengasihi kita, karena alam ini tumpuan ibu pertiwi. Kita hidup dari alam. Kalau alam ini tidak ada manusia bisa hidup. Itu harapan dan harapan kita mulai melakukan konservasi.